Ya, hari ini gue mau bahas soal ketua baru, pemilihan baru, pengurus baru, apa yang harus mereka lakukan. Tapi sebelumnya, Mills keluarkan baju untuk fitness dan cycling ya. Dan baru saja buka, bisa dibeli di Bandung, di Paris Van Java. Sudah ada di Sogo, di Paris Van Java sudah ada outletnya Mills. Silahkan yang ke Bandung di sana dulu, oke? Soal PSSI sudah dapat ketua baru, banyak yang optimis, pesimis dan lain-lain tentang kepengurusan yang baru ini. Memang jelas dihuni oleh orang-orang lama, tapi gue rasa kita tidak boleh terlalu pesimis juga ya. Dalam arti begini, semua pelatih, pemain, pengurus pun layak diberi kesempatan. Karena kita tidak bisa menjudge mereka karena mereka masih baru. Apalagi ketua PSSI yang baru, Pak Iwan ini bukan orang lama, bukan orang di PSSI. Dan kalau gue lihat program-program beliau, programnya cukup ambisius, cukup bagus. Yang gue pertanyakan kan sekarang, arah kemana nih Pak Iwan ini, mau mengarahnya kemana, dimulai dari mana? Mulai dia bilang mau tanda tangan kontrak buat izin keramaian. Oke, that's good start. Dalam arti program atau jadwal ini akan sesuai dengan keinginan PSSI, tidak ada delay lagi karena surat izin dari polisi yang dipersulit. Karena beliau sendiri dari polisi, jadi punya akses yang lebih gampang lah. Terus soal mafia bola, beliau mengatakan akan memberantas Satgas Mafia. Yang gue pertanyakan sekarang itu, kalau nggak salah udah 14 orang ditangkap, tidak ada satu yang divonis. Hanya Pak Joko Driono, tapi itu bukan karena mafia. Yang gue pertanyakan, bagaimana Pak Iwan ini bisa memberantas kalau polisi sudah berusaha segalanya untuk menangkap, tapi dilepaskan di kejaksaan. Salahnya ini di mana? Gue rasa bukan gue aja, gue rasa banyak yang ingin tahu kesalahan ini di mana, kenapa orang-orang ini pada dilepas, atau ada beberapa yang dilepas, beberapa yang belum divonis. Gue rasa kita sebagai pengamat sepak bola atau penggemar fans sepak bola Indonesia layak diberi penjelasan. Satu. Kedua, soal timnas, dia mengatakan ada indikasi bahwa Simon akan dipecat. Ini yang gue baca di media juga, gue nggak tahu benar atau juga. Terus muncullah dua nama, Mila sama pelatih Korea itu. Gimana ya, kita ini kan bukan federasi yang kaya, kita juga bukan negara di mana pemain kita itu berbakat seperti pemain Brasil, pemain Spanyol, pemain Jerman. Jadi pemain kita itu banyak keterbatasan ya. Gue tidak bilang Mila gagal, enggak, gue bilang justru Mila ini bagus karena sudah terbukti di Spanyol. Cuman lu tidak bisa mengambil parameter Spanyol, karena di Spanyol kan kualitas pemainnya itu sangat berbeda dan pemain kualitas kita. Faktanya memang dia belum membawa juara, tapi fakta lainnya bahwa pemain kita itu di bawah dia bermain lebih atraktif. Nah, sekarang kan bukan masalah pelatih bagus atau tidak, gajinya itu sesuai nggak dengan kapasitasnya, apakah terlalu mahal atau tidak. Walaupun dia sudah mengindikasikan itu semua bisa dinego. Kalau seandainya PSSI sanggup mau, ya kalau gue pribadi sih prefer pelatih lokal ya. Tapi gue juga tidak antipati dengan pelatih luar. Kalau seandainya Mila mau datang, banyak yang suka Mila. Gue juga tidak anti Mila, nggak ada masalah dengan Mila datang karena dia menunjukkan cukup ada progres. Mungkin dia butuh waktu lebih lama lagi. Tapi kalau seandainya PSSI punya dana, ya nggak ada masalah juga mendatangkan Mila.
Oke. Pelatih satunya kan Korea. Nah ini kok Korea ini gue juga nggak tahu. Tiap pelatih itu kan nggak bisa, kalau dia sukses di satu tempat, di tempat berikutnya itu pasti sukses. Belum tentu juga. Banyak pelatih yang sukses di satu negara tapi gagal di negara lainnya. Peter Witt contohnya. Tapi kalau Mila ini kan lebih sudah terbukti bahwa dia memang belum jadi juara, tapi dia tidak buruk. Jadi kalau seandainya PSSI tetap memilih ingin pelatih luar, gue rasa Mila is a good choice, karena terutama dia udah kenal budaya kita. Oke, terus soal pembinaan, gue pengen tahu program apa yang dilakukan oleh Pak Ketua ini dengan masalah pembinaan. Pembinaan ini kan kita bicara long term. Kalau kita invest sekarang, metiknya itu baru mungkin 15-20 tahun ke depan. Jadi nggak bisa instan. Dan gue harap kalau kita bicara pembinaan itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke secara struktural. Pertanyaan gue adalah bagaimana Pak Ketua Iwan Bule ini bisa mengontrol para asprof. Karena asprof yang menjalankan program-program dari PSSI. Menjadi masalah kan asprof ini nggak dipilih oleh PSSI. Ketuanya itu dipilih oleh anggotanya. Jadi ada organisasi di dalam organisasi. Apakah PSSI punya aturan dalam satunya, which is gue nggak tahu, untuk menggantikan ketua pada saat ketua tidak perform? Karena pembinaan kita itu sangat amat tergantung dari asprof. Kalau asprofnya seandainya bandel, nggak mau menjalankan dengan 1001 alasan, apa yang bisa dilakukan PSSI? Nah ini nggak jelas juga kan. Jadi ini akan menjadi pertimbangan buat Pak Ketua, apa yang harus dilakukan untuk menjalankan untuk memberi fasilitas kepada pemain berbakat kita di seluruh Indonesia. Itu penting sekali, mulai dari SSB. Bikin SSB pun nggak ada SOP-nya di sini. Lo mau bikin SSB umur 10 tahun, umur 12 tahun, yang penting lo punya murid, lo punya lapangan, jalan itu barang. Nah hal-hal kayak gini itu harus dirombak. Untuk gue SSB itu dari 6 tahun sampai 17 tahun. Kalau seandainya nggak bisa bikin sebesar itu, ya yang kecil-kecil itu harus merger, sehingga mereka bisa punya kelas dari 6 sampai 17 tahun. Baru daripada terlalu banyak, mending sedikit tapi bisa bikin kompetisi antar mereka. Kalau itu dilakukan oleh semua asprof, itu kan bisa berjalan. Jadi hal kayak gini tuh patut dipertimbangkan, bukan cuman tim profesional harus punya 16 atau enggak. Pembinaan itu dari 6 tahun. Kenapa negara-negara Eropa Barat itu sukses di Piala Dunia? Karena umur 6 tahun itu sudah punya kompetisi sendiri. Terus juga soal VAR dan wasit itu gue rasa patut dipertimbangkan oleh Pak Ketua. Walaupun seandainya tidak secanggih yang dilakukan oleh di UEFA contoh, tapi at least bisa mengarah ke sana lah, karena itu sangat membantu dengan dengan keterbatasan wasit kita yang seringkali diprotes oleh banyak orang. Terus soal keterbukaan, ya gue harap juga, salah satu harapan gue juga lebih berani terbuka bekerja sama dengan pemerintah. Pada saat PSSI membuka bekerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana dari Menpora, secara otomatis KPK punya akses ke PSSI untuk bisa mengontrol apakah ada hal-hal yang lain. Nah, kepercayaan ini itu imbasnya penting ke dunia komersial. Pada saat PSSI membuka diri, diperiksa oleh KPK bebas, itu secara tidak langsung dunia komersial akan lebih percaya terhadap PSSI, dan yang mau invest di PSSI itu akan jauh lebih banyak dari hal-hal kecil. Dan ini sangat penting karena PSSI pun butuh pemerintah untuk izin keramaian. Stadion pun rata-rata milik pemerintah. Kenapa nggak kerjasama yang selama ini nggak pernah dilakukan? Dan FIFA tidak melarang itu. Yang FIFA melarang kan adalah
pada saat pemerintah mengintervensi, tapi bekerja sama tidak dilarang, itu dua hal yang berbeda. Terus apalagi ya, itu izin pembukaan ya, jadwal. Semoga kedepannya itu untuk melahirkan timnas yang hebat itu lahir dari sebuah kompetisi yang hebat. Simon komplain masalah jadwal dan itu gue setuju sama Simon. Kadang ya kayak Persipura lah ke Pulau Jawa, main di Persebaya, main di Jogja, main di Solo, di Bandung. Itu jaraknya itu terlalu mepet semua untuk mereka bisa recovery. Jadi gua harap kayak Liga Kopi ya, Torabika kalau nggak salah namanya, itu berapa tahun yang lalu, mereka bisa bikin jadwal main Jumat, Sabtu, Minggu doang. Itu akan lebih teratur. Kalau seandainya dana terbatas, terhalang dengan dana, ya kita juga bisa bikin dua zona barat, zona timur. Kayak di Amerika basket, zona juga, di Brazil zona juga, dan mereka sukses kok dengan sistem itu. Kenapa kita enggak? Oke, itu kira-kira ya sebagian dari masukan untuk Pak Ketua. Semoga, yang jelas semoga ada perubahan dan tidak ada yang instan. Semua itu dimulai dengan sebuah proses yang panjang. Kalau pondasinya bagus, hasilnya akan bagus. Sukses Pak Ketua Iwan Bule.